وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ayolah ikhwah, pada kesempatan sore hari ini kita akan memulai kajian kitab yang berjudul Qawaid Qur'aniyah. Yang ditulis oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, berisi 50 kaidah yang berhubungan dengan jiwa dan kehidupan. Jadi kaidah-kaidah ini seputar tentang kehidupan, akhlak, muamalah, ya. Kaidah yang pertama, kata beliau, itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Allah taala berfirman, wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan perintah kepada Banu Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah 83 itu, ya, di mana Allah ketika menyampaikan beberapa wasiat untuk Banu Israel, di antaranya yaitu Allah mengatakan demikian, wa qulu lin-nasi husna, ucapkan kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Dan ayat yang semisal juga banyak, ya. Di antaranya surat Al-Isra ayat 53. Allah berfirman, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan, katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan yang lebih baik. Apa makna wa qulu lin-nasi husna? Syekh Utsaimin rahimahullah, sebagaimana sudah lewat juga pernah kita baca, ya. Qala, ya, berkata, menafsirkan firman Allah ini, wa qulu lin-nasi husna. Qala ahlul ilm, wal qaulul hasan yashmalul hasan fi hayatihi wa fi ma'nahu. Ucapan yang baik itu mencakup dua. Yang pertama yaitu bagus di dalam hay'ah, tata cara penyampaiannya. Ya, bagus dalam hay'ah, tata cara penyampaiannya. Yang kedua yaitu wa fi ma'na, bagus dalam maknanya. Fa fi hay'atihi, adapun dalam tata caranya, kata beliau, an yakuna bil lutf, yaitu dengan disampaikan dengan cara lembut, wal lin, wa adamul ghilzah wasyiddah, tidak kasar, tidak tidak keras. Maka ini dalam caranya, artinya ketika kita bicara, ketika kita ngomong sama teman, kita berusaha untuk berucap dengan baik, baik caranya maupun maknanya. Caranya yang pertama tadi, itu dengan lembut, tidak kasar. Fi makna, adapun maknanya, bi an yakuna khairan, yaitu isinya kebaikan. Ya, isinya apa? Kebaikan. Li anna kulla qaulin hasanin fa huwa khair wa kullu qaulin khairin fa huwa hasan.
Karena setiap ucapan yang baik itu pasti bagus, dan setiap ucapan yang bagus itu pasti baik. Nah, ini akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Karena yang namanya manusia tidak lepas dari bergaul. Kita bergaul dengan orang tua kita, bergaul dengan anak dan istri kita, bergaul dengan teman-teman kita, iya. Dan pasti yang namanya bergaul tidak lepas dari yang namanya ngomong, Pak, berbicara, iya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kaidah yang paling baik. Apa itu? Yaitu supaya berbicara dengan kata-kata yang baik. Dan ini manfaatnya luar biasa, Pak. Apa manfaatnya? Ya, ketika kita mengucapkan kata-kata yang baik, Pak. Manfaatnya yang pertama, kita akan terhindar dari dosa. Kita akan terhindar dari apa? Dari dosa. Dan tentunya sudah kita ketahui, saudaraku, bahwa dosa lisan itu rata-rata berat dan besar. Iya, ima ghibah, ima dusta, atau menyakiti hati orang, dan yang lainnya, mencaci maki, membuli, itu semua dosa-dosa besar. Maka ketika kita mengucapkan kata-kata yang baik, kita akan terhindar daripada dosa itu. Faedah yang kedua, akhi, ucapan yang baik itu yajlibu atawaddud, menimbulkan cinta dan kasih sayang. Karena ketika seseorang akhwat Islam, ya, berbicara dengan temannya dengan lembut, dengan sopan, santun, tidak nyakitin hati, nggak nyelekit dan yang lainnya, pasti teman kita pun juga senang seperti itu. Sehingga tidak akan timbul ya pertengkaran. Banyak terjadinya pertengkaran itu akibat daripada apa? Akibat daripada kata-kata, ucapan. Ya. Dimana ucapan-ucapan kita itu subhanallah ketika kita ucapkan dengan cara yang kasar ataupun keras, ya, itu akhirnya menimbulkan apa? Pertengkaran akhwat Islam. Faedah yang ketiga daripada mengucapkan kata-kata yang baik, itu ya, orang-orang yang tidak suka pun menjadi segan kepada kita. Orang yang tidak suka, Pak, ketika mendengar kata-kata kita yang kasar dan yang lainnya, mereka mendapatkan kesempatan untuk menikam kita. Tapi ketika kita mengucapkan kepada mereka kata-kata yang baik, ya, maka pada waktu itu subhanallah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil mengajak mereka berbicara, maka mereka mengucapkan dengan kata-kata yang salam, yang selamat. Ya. Makanya akhwat Islam, ya, terkadang kita di media sosial misalnya, lalu ada orang yang mengucapkan kata-kata yang membuat kita kesal, membuat kita marah, membuat kita emosi. Tapi kemudian emosi kita itu tidak menimbulkan kata-kata yang buruk. Tetap kita berkata-kata yang baik, sopan. Maka akhwat Islam, orang pun akan menilai, Pak. Ya, ketika ada orang yang mencaci maki antum, tapi antum kemudian menjawabnya dengan lembut, tetap dengan kata-kata santun, orang pun akan tetap menilai.
Iya. Dan kelak dia pun akan hormat sama antum. Makanya itulah ya akal Islam dahsyatnya al-qaul al-hasan, ya ucapan yang baik, baik dalam cara mengucapkannya maupun isinya tentunya. Iya. Kemudian akal Islam bagaimana caranya supaya kita bisa membiasakan al-qaulul hasan, ucapan yang baik itu saudaraku sekalian. Bagaimana caranya supaya kita bisa mempraktikkan firman Allah ini? Wa qulu lin-nasi husna. Dan ucapkan kepada manusia dengan kata-kata yang husna, yang baik. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, man arada an yatakallam, siapapun yang ingin bicara, falyatafakkar, falyufakkir, hendaklah yang dia lakukan adalah pikirkan dulu. Jadi kalau kita mau bicara, jangan lantas setiap yang kita pikirkan langsung kita ucapkan, jangan. Akan tetapi kita berusaha setiap kali kita ucapkan, kita pikirkan dulu apakah ucapan kita ini menimbulkan mudarat atau tidak. Ini harus dibiasakan, akhi. Jangan membiasakan kebiasaan buruk itu ceplas-ceplos, Pak. Banyak di antara kita terkadang punya kebiasaan seperti itu, Pak, ceplas-ceplos. Artinya kalau ngomong tuh nggak dipikirin dulu. Iya. Biasanya yang seperti ini kalau ngomong suka ceplas-ceplos, biasanya lebih banyak kesalahannya pasti itu. Iya. Kemudian yang kedua, agar kita bisa mempraktikkan firman Allah ini, wa qulu lin-nasi husna, ucapan kepada manusia kebaikan, yaitu niat kita perbaiki. Ketika kita berbicara dengan manusia, kita mau ngomong, harus kita perbaiki niat kita. Wallahi, niat-niat yang ikhlas karena Allah, niat-niat yang tujuannya adalah kebaikan, insya Allah akan menimbulkan perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang baik, Pak. Biiznillah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik itu naik kepada Allah. Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'uh. Kepada Allah lah naik ucapan-ucapan yang thayyib, dan amalan saleh itu Allah angkat. Masya Allah. Bayangkan ya, setiap ucapan kebaikan itu naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berusaha semangat ya mengucapkan kata-kata kebaikan, walaupun cuma sedikit ya, walaupun cuma satu kata antum berkata sama teman antum, sholat yuk, itu saja sudah kebaikan, dan itu sudah bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa ya orang-orang yang paling berhak untuk kita berucap baik kepadanya, Pak? Yang pertama yaitu kepada penguasa. Maka kepada penguasa hendaknya menjaga kata-kata, Pak. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man ahana sultan ahanahullah. Siapa yang menghinakan, merendahkan penguasa, Allah akan hinakan dia. Dan siapa yang memuliakan penguasa, Allah akan muliakan dia.
Dan memuliakan penguasa itu diantaranya dengan cara apa? Mengucapkan kata-kata yang baik. Ini dia Rasulullah SAW ketika mengirim surat kepada Heraklius. Dia mengatakan apa? Ila azimi ar-Rum Herakl, kepada pembesar Romawi Heraklius. Padahal Heraklius itu kafir. Tapi tetap Nabi SAW memanggil dengan apa? Panggilan kebesaran, Pak, pemuliaan. Iya. Maka dari itu, walaupun ketika kita ingin memberi nasihat kepada penguasa, bahkan Nabi SAW menyuruh memberikan nasihat itu dengan cara yang baik. Nabi mengatakan, man arada an yansah li sultan fala yubdihi alaniyah. Siapa yang ingin menasihati penguasa jangan terang-terangan. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun? Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu tagut, melampaui batas. Ucapkan kepadanya dengan kata-kata yang apa? Lembut. Bayangkan Fir'aun, Pak. Kita semua tahu bagaimana jahatnya Fir'aun, bagaimana tagutnya Fir'aun yang mengaku dirinya apa? Tuhan. Tapi subhanallah, Allah tetap menyuruh Nabi Musa dan Harun untuk mengucapkan kata-kata yang lembut kepada Fir'aun. Bayangkan, subhanallah. Bagaimana kalau ternyata kepada penguasa yang masih muslim, masih sholat, Pak? Iya. Maka dari itulah saudaraku sekalian, ini yang pertama, orang yang paling berhak untuk kita mengucapkan kata-kata yang lembut padanya. Yang kedua, kepada para ulama. Kepada siapa? Kepada para ulama. Allah melarang para sahabat untuk berbicara dengan Rasulullah dengan suara yang lebih keras. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 2 itu ya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 2 Allah mengatakan, sebentar. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suaranya Nabi. Sebagian ulama mengatakan bahwa dikiaskan kepada Nabi yaitu kepada para ulama. Kenapa demikian? Karena para ulama adalah pewaris para Nabi. Maka para sahabat diajarkan untuk beradab terhadap Rasulullah supaya jangan mengeraskan suara mereka terhadap Rasulullah SAW. Demikian pula kita supaya tidak mengeraskan suara kita di hadapan para ulama di majelis-majelis mereka. Iya. Kemudian yang ketiga, ya akhal Islam, kepada orang tua kita. Allah berfirman, wala taqul lahuma uff. Jangan kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu uff. Apa itu uff? Cis. Iya. Wala tanharhuma. Dan jangan bentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang apa? Yang karim, yang lembut. Iya. Masya Allah. Maka orang tua yang paling berhak untuk kita berlemah lembut kepada mereka, ya akhul Islam. Kemudian ya selanjutnya yaitu kepada kaum mukminin secara umum. Secara umum kita
kepada kaum mukminin hendaknya bersikap lembut, berucap kata-kata yang lembut. Lalu bagaimana kalau kepada orang kafir, Pak? Orang kafir, apakah kita hendaknya berkata lembut juga? Jawabnya iya. Berdasarkan hadis bahwasanya ada Yahudi lewat dan mengatakan assam alaik, kematian atasmu, kata Rasulullah alaik. Kemudian ada yang lewat lagi assam alaik, kata Rasulullah alaik, assam alaik wa alaik. Mendengar itu Aisyah marah. Apa kata Aisyah? Wa alaikumussalam wal la'nah ya abna al-qirada wal khanazir. Atas kalian kematian dan laknat wahai anak-anak kera dan babi. Masya Allah. Demikianlah lafaz Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah? Mahlan ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Allah itu lembut, suka kelembutan. Tetap ya. Padahal ini pada orang Yahudi yang jelas-jelas mendoakan Rasulullah dengan berdoa kecelakaan. Tapi tetap Rasulullah SAW hanya menjawab dengan wa'alaik. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Lantas kapan boleh kita mengucapkan kata-kata yang kasar? Jawabnya akhi, boleh mengucapkan kata-kata yang kasar kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Dan ini pun tetap mempertimbangkan antara maslahat dan apa? Mudarat. Contoh misalnya kalau ada orang yang dilembutin malah ngelunjak, Pak. Kita sudah ngomong baik-baik dengan lembut, ngelunjak malah. Maka kita keras sedikit, kemudian dia baru sedikit merendah. Nah, yang seperti ini tidak masalah. Makanya kalau kita lihat Nabi SAW berkata keras kepada sebagian sahabat, ya, dalam beberapa perkara. Ketika Nabi SAW mengingkari Mu'adz bin Jabal yang sholat Isya baca Al-Baqarah, maka Rasulullah SAW marah sambil berkata, "Afattan anta ya Mu'adz." Demikian pula ketika ada seorang sahabat Nabi mengadu, "Innila ata'akhir an salatil fajar mimma yutilu bina fulan." Aku, hai Rasulullah, tidak ikut sholat subuh gara-gara imamnya terlalu panjang. Maka kata perawi itu, belum pernah aku melihat Rasulullah SAW memberikan peringatan yang sepedas hari itu. Rasulullah bersabda, "Inna minkum munaffirin." Di antara kalian ini ada yang membuat orang lari dari kebenaran. Kenapa Rasulullah SAW menyampaikan dengan keras saat itu, Pak? Karena untuk mengingatkan bahwa ini bukan masalah sepele ini. Iya. Demikian pula Rasulullah SAW ya marah ketika ada orang yang berkata kepada Rasulullah, di mana mereka mengatakan, "Ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Hai Rasulullah, tolonglah jadikan untuk kami pohon dzatu anwat sebagaimana mereka punya pohon dzatu anwat. Maka Rasulullah marah dan berkata, "Allahu Akbar, innahas sunan. Qultum kama qalat banu Israil li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Nah, terkadang Rasulullah SAW yang mengucapkan kata-kata yang keras. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengingatkan bahwa itu permasalahan yang urgen, yang hendaknya kita perhatikan. Ya.
Kemudian akhul Islam, demikian pula kepada orang bodoh. Orang bodoh itu ya akhul Islam, jangan dikerasi. Nabi SAW tidak pernah bersikap keras dan kasar kepada orang bodoh, tidak pernah. Justru kalau kita lihat ucapan Nabi kepada orang-orang bodoh, selalu lembut, selalu lembut. Ada orang Arab Baduy masuk masjid, pernah dengarkan hadisnya? Kemudian kencing di mana? Di masjid. Fajajarahun nas, orang-orang berusaha untuk melarang dia, menghentikan dia. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah SAW melarang, biarkan. Biarkan dia kencing. Setelah selesai kencing, Rasulullah menyuruh supaya diambilkan seember air kemudian diguyurkan. Subhanallah, Rasulullah tidak memaki dia, tidak mencaci dia. Rasulullah hanya mengatakan kepada orang Arab Baduy ini apa? Inna hadhil masajid la tubna lihada. Masjid itu tidak dibangun untuk ini. Wa innama lis-salati wa tilawatil Quran. Tapi untuk salat, untuk baca Quran. Melihat akhlak Rasulullah itu, apa kata orang Arab Baduy itu? Allahumma irhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, sayangi aku dan Muhammad saja, yang lain jangan disayangi. Iya. Apa kata Rasulullah SAW? Laqad hajarta wasi'a. Kamu sudah menyempitkan rahmat Allah yang luas. Demikian pula yang terjadi pada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Muawiyah bin Hakam, saya lupa namanya, di mana dia baru masuk Islam. Di haditsu ahdin bil kufr. Kemudian dia ikut sholat berjamaah. Tiba-tiba temannya ada yang bersin. Haji, alhamdulillah. Si Muawiyah ini baru masuk Islam, nggak tahu, dikira dalam sholat pun tetap wajib menjawab. Akhirnya dia jawab, yarhamukallah. Apa yang terjadi? Rupanya para sahabat melotot semua ke dia. Ketika dia melihat para sahabat melotot, ngomong lagi dia, ya, malakum tanzuruna ilayya kadza. Kenapa kalian lihat ke aku seperti itu? Ya. Setelah selesai sholat, apa kata beliau? Wallahi, ya, ma wajadtu mu'alliman khair min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mendapatkan guru yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Wallahi ma syatamani wala qaharani. Beliau tidak mencaciku, tidak pula memarahi aku. Beliau hanya mengatakan kepadaku, in hadhis salah la taslahu li syai'in min kalamil bashar. Salat itu tidak layak untuk dimasuki oleh ucapan manusia. Subhanallah, akhi, ya. Lihat sikap Rasulullah kepada orang-orang bodoh itu lembut Rasulullah. Iya. Dan antum mungkin pernah baca tentang kisah seorang Arab Baduy yang nagih hutang kepada Rasulullah SAW, yang menarik baju Rasulullah sampai kempeng berbekas, dan dia minta hutang. Ketika Rasulullah melihat, ternyata yang melakukannya siapa? Arab Baduy. Marah Rasulullah? Tidak. Rasulullah tersenyum melihat itu. Kemudian Rasulullah menyuruh seorang sahabat untuk bayarkan hutangnya dan tambahkan lagi. Subhanallah, khal Islam. Ini, ya. Maka dari itulah kita berbicara kata-kata yang baik pada asalnya demikian. Ya. Namun terkadang ada perkara-perkara yang kita harus keras, Pak. Kadang
Ya, ada saat-saat yang kita diminta untuk keras, harus boleh, tidak apa-apa. Ya. Nah, ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ya, idza sami'ta man da'a bidakwah jahiliyah, apabila kamu mendengar ada orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebentar, agak-agak lupa hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man i'taza, subhanallah, sebentar ya. Idza sami'tum man ya'tazi bi'azail jahiliyah fa'idhuhu wa la taqnu. Kalau kalian mendengar ada orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah, ya, fa'idhuhu, maka apa namanya, sebentar, ya, Nabi bersabda, man ta'azza bi'azail jahiliyah fa'idhuhu bihani abihi wa la taqnu. Ya, siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, maka ya, hendaklah ia jelek-jelekan dia dengan kemaluan bapaknya secara vulgar. Ya. Ini memang hadis ini agak sedikit muskil, ya. Sebagian ulama mengatakan bagaimana seperti ini layak untuk Rasulullah SAW, sementara Rasulullah menyuruh kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik, ya. Tentunya akhir Islam, azani Allah wa iyyakum. Kenapa Nabi SAW ketika kita mendengar ada orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah, menyuruh untuk menjelek-jelekan dia, ya, fa'idhuhu bihani abi. Hani abi itu artinya kemaluan bapaknya, ya. Karena memang seruan jahiliyah itu jelek banget dalam Islam, ya. Maksudnya seruan jahiliyah gimana maksudnya? Contoh seruan jahiliyah, kalau ada orang yang menyeru kepada fanatik kesukuan dan menjelek-jelekan suku orang lain, rasisme lah istilahnya, ya. Boleh nggak kita tegur mereka dengan keras dan kita jelek-jelekan, dasar kamu, ya, nggak masalah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengizinkan masalahnya, boleh. Karena perkara seperti ini sangat jelek dalam Islam. Maka sebagai ukubah buat dia, ya, sanksi buat dia, boleh kita bersikap kata-kata kasar sama dia. Kenapa? Karena seruan jahiliyah itu adalah merupakan seruan apa? Yang dibenci dalam Islam, ya. Walaupun tentunya tetap kita melihat kepada maslahat dan mudarat. Karena untuk mempraktekkan sabda Nabi ini tetap juga kita melihat keadaan, Pak. Seperti misalnya hadis, kalau ada orang yang memuji-muji kamu maka taburkan apa? Kalau kita praktekkan langsung lumayan, Pak, itu
ya, bisa menimbulkan perkelahian dan yang lainnya kan gitu. Maka pada waktu itu ya kita melihat maslahatnya. Ya. Allahu a'lam. Nah ini akal Islam. Ya, jadi ini kaidah yang disebutkan dalam Al-Quran, wa qulu linnasi husna. Ucapkan kepada manusia dengan kata-kata yang apa? Yang baik. Walaupun dalam keadaan kita ini emosi, tetap kita mengucapkan kata-kata yang baik. Makanya kalau kita sedang emosi, kesal banget, yang lebih baik kita diam, Pak. Sebab kalau dalam keadaan emosi biasanya ya keinginan kita ingin membalas dendam. Maka ketika kita diam dan kita tidak berbicara saat emosi, itu keselamatan buat kita biiznillah. Demikian, Allahu a'lam, kajian kita pada sore hari ini. Ada yang bertanya? Tidak ada. Baik, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.